Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi di Info Zodiak yang akan membahas seputar karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Hai Sobat Eljon, kembali lagi nih kita tentunya di episode Info Zodiak. Nah tentunya di episode ini kita lagi-lagi akan membahas seputar zodiak dan melanjutkan dari yang pernah nih episode sebelumnya kita sempat ngebahas perbedaan karakteristik maupun sifat dari satu zodiak dari bulan lahirnya. Nah, jadi kita bisa lihat sekiranya bulan lahirnya dia bulan Januari, kira-kira zodiaknya tuh seperti apa sih, dan juga dia yang lahir di bulan Februari zodiaknya tuh seperti apa sih? Karena ternyata terletak perbedaan karakter yang cukup signifikan nih. Jadi perlu banget kita bahas bareng-bareng. Nah, langsung aja nih ya, tanpa berlama-lama kita akan bahas, tapi aku perlu kasih info nih, tentunya yang aku bahas hari ini yang akan kita kupas bersama itu semuanya sudah hasil literasi dan juga survei dari laman-laman yang terpercaya. Dan kalau misalnya sahabat Eljon punya preferensi sendiri, boleh banget kok ditulis di kolom komentar supaya kita juga bisa baca dan juga kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, langsung saja, inilah dia zodiak yang pertama. Yang pertama ada Aquarius. Nah, Aquarius ini ada yang lahir di bulan Januari dan juga ada yang lahir di bulan Februari. Umumnya, zodiak Aquarius ini adalah orang yang social butterfly. Itu yang pertama yang bisa aku sampaikan. Mereka itu ngalir aja gitu loh anaknya. Itu yang aku senangnya dari seorang Aquarius. Mereka itu memiliki kepandaian dan juga kecerdasan dalam bersosialisasi. Jadi jangan heran kalau misalnya mereka itu adalah orang yang punya banyak teman. Jangan heran kalau misalnya zodiak Aquarius itu dia punya daftar list buka bersama itu paling banyak. Grup bukbernya itu paling banyak, bukber SD, bukber SMP, bukber kuliah mungkin, bukber kerja, pokoknya banyak banget. Dan semua tuh biasanya tuh mereka orang-orang di tempat grupnya itu pada menanti-nantikan si Aquarius ini, karena Aquarius itu benar-benar se-social butterfly itu. Dan juga dia ini adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dia punya kehebatan dalam menyelesaikan segala urusan yang menurut orang lain itu sangat sulit untuk diselesaikan, kayak gitu. Zodiak Aquarius ini cepat sekali meniru apapun yang dijumpainya. Maka dari itu, pendidikan dan pola asuh orang tuanya ini sangat penting untuk peranan dalam membentuk karakter yang kuat di dalam zodiak Aquarius. Jadi memang Aquarius ini cenderung orang yang sangat nurut sama orang tuanya. Mungkin kalau kalian punya kerabat, punya saudara, dia tuh berzodiak Aquarius, pasti kalian bisa lihat deh. Mereka itu cenderung orang yang sayang sangat family oriented, nurut sama orang tuanya kayak gitu, dan biasanya mereka itu memegang nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang orang tuanya sudah ajarkan, seperti itu. Nah, sayangnya zodiak Aquarius ini kurang bisa menghargai kepentingannya dan urusannya sendiri, melainkan sibuk dengan pekerjaan dan urusan orang lain. Jadi kayak nggak heran banget kalau misalnya mereka itu sering kalang kabut dalam menyelesaikan urusannya sendiri. Jadi kadang dia itu sebenarnya orangnya deep down dia juga sebenarnya kepengen menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan sendiri, menyelesaikan urusannya sendiri, tapi dia tuh suka agak gengges gitu loh, agak gak bisa juga kalau misalnya ngelihat ada pekerjaan orang lain gak selesai, dia bawaannya pengen turun bantu, ikut ngebantuin, tapi kayak sometimes kayak mereka jadi kayak keteteran sendiri sama urusannya, sama dia punya pekerjaan kayak gitu. Ya menurut aku sisi baiknya seperti itu, tapi juga nggak baik ya Aquarius, jangan terlalu sering seperti itu. Sometimes ketika kamu bisa menyelesaikan urusan kamu sendiri kan lebih baik dulu, baru bisa bantuin orang lain. Nah, perbedaannya Aquarius di bulan Januari mereka adalah orang yang sangat independen, sementara Aquarius Februari mereka itu lebih social dan juga lebih outgoing gitu. Jadi kalau misalnya yang bulan Januari itu kayak ya udah dia nggak masalah sih kalau untuk menyelesaikan segala sesuatu secara sendiri tanpa harus dibantuin atau gimana. Tapi bukan berarti Aquarius Februari juga butuh bantuan banyak orang, enggak. Tapi menurut dia
menurut Aquarius Februari itu kerjasama itu adalah hal yang sangat-sangat penting juga. Meskipun mereka juga bisa kok menyelesaikan itu, karena kan tadi aku sebutin di awal bahwa sifat alaminya mereka tuh bisa menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin kita ini para zodiak lain menganggap itu sulit untuk diselesaikan, mereka bisa kayak gitu. Ya, tapi perbedaannya mungkin karena Aquarius Februari itu orangnya lebih social butterfly, lebih banyak temennya, ya orang-orang juga sebenarnya jadi turun tangan untuk ngebantu si Aquarius Februari ini sih. Sementara kalau ya Aquarius Januari ya nggak masalah sih kalau orang nggak ada yang bantuin, kayak gitu. Nah, untuk perbedaan yang kedua, Aquarius Januari adalah mereka yang lebih silent, mereka itu lebih pendiam dan juga lebih private. Mungkin kalau misalnya kalian punya temen yang dia berzodiak Aquarius tapi dia itu shy cat gitu ya, agak malu-malu kucing gitu. Ternyata sepertinya kalian bisa tebak kalau dia itu adalah Aquarius di bulan Januari. Karena beda banget. Kalau misalnya Aquarius yang bulan Februari, mereka itu kayak gimana ya? Cenderung lebih ekspresif kayak gitu loh. Tapi maksudnya ekspresifnya tuh bukan yang ekspresif banget gitu. Bukan yang ekspresif banget seperti Leo atau enggak Aries April atau enggak Sagittarius kayak gitu, enggak. Kadang kalau untuk Aquarius Februari itu mereka itu lebih ekspresif tapi sewajarnya aja kayak gitu, ke orang-orang terdekatnya aja. Dan mereka itu lebih bold, lebih berani, lebih pede, dan orang-orang Aquarius Februari ini cenderung memiliki aktivitas yang banyak, makanya temennya itu juga ada di mana-mana kayak gitu. Nah, valid gak kamu Aquarius? Lanjut ya kepada perbedaan yang ketiga. Di perbedaan yang ketiga ini untuk Aquarius Januari, mereka itu lebih antusias kepada ide kreatif dan juga orangnya itu kayak humanitarian banget kayak gitu lah. Selalu mau belajar dan juga sendiri nggak masalah buat mereka. Sama kan seperti yang tadi aku ucapkan. Nah, kalau misalnya Aquarius Februari itu mereka adalah lebih suka banget, lebih resep banget ya. Resep itu kalau orang Sunda ngomong resep. Beraktivitas grup yang banyakan kayak gitu kan, kerja sosial dan juga nonton konser, ikut kepanitiaan dan masih banyak lagi. Pokoknya mereka tuh suka dengan aktivitas di mana mereka itu barengan, ada banyakan kayak gitu. Beda sama Aquarius yang Januari ya udah nggak masalah kalaupun sendiri kayak gitu. Jadi gimana Aquarius, valid gak buat kamu? Aku penasaran banget, tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut kepada zodiak yang berikutnya, ada Libra. Libra, hai Libra, apa kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang kita akan bahas kamu karena kamu ada di 2 bulan, yaitu September dan juga Oktober. Libra, kamu itu umumnya adalah sosok yang jujur, berperasaan dan berprasangka baik, serta menyadari apa yang telah menjadi keputusannya. Jadi memang Libra ini, kalau misalnya pengalaman aku juga berteman dengan sosok Libra itu orangnya apa adanya banget kayak gitu. Dia suka juga berspekulasi dan juga berambisi kayak gitu. Mereka sebenarnya tipikal orang yang nggak akan langsung oh iya kayak fine-fine aja ke orang. Mereka friendly tapi juga bisa menjaga itu dengan orang lain. Mereka pandai sekali untuk menarik simpati orang lain, namun kurang bisa memelihara simpati tersebut. Jadi orang lain tuh bisa mudah aja untuk turut ngebantu dia, tapi tuh kayak ya gimana ya, dia bisa agak kurang bisa memaintain hal itulah kayak gitu. Dan itu semua disebabkan karena pikirannya yang tidak tetap, karena sangat tertarik pada hal-hal yang baru. Jadi misalnya ada hal-hal yang dia suka, misal dia suka nih di bidang industri kreatif, tapi besoknya dia bisa berubah-ubah, dia akhirnya bisa suka jadi pengacara mungkin di bidang hukum atau di bidang politik kayak gitu. Jadi sebenarnya si Libra ini ya karena dia adalah timbangan ya, kadang orangnya banyak yang bilang suka labil. Ya menurut aku juga iya sih, sepengalaman aku punya mantan seorang Libra, dia adalah sosok yang sangat labil, agak sulit menentukan satu keputusan ya. Tapi itu untuk laki-laki, tapi kalau misalnya untuk perempuan enggak kok. Menurut aku Libra perempuan itu enggak labil-labil banget. Adalah pokoknya labilnya, tapi maksudku mereka itu justru jauh lebih smart kayak gitu. Nah,
Mereka itu kekurangannya adalah orangnya yang kurang sabar dan juga mudah tersinggung dan tega kepada siapa saja bila mana hatinya tidak senang. Jadi dia tuh nggak segan-segan juga untuk melontarkan, kalau dia lagi sakit hati, dia tuh cenderung dendam, cenderung membalaskan dendam. Dia nggak akan segan-segan aja kalau ngebuat orang lain tuh ngerasa bersalah. Itu sih Libra dari pengalaman aku. Tapi aku nggak tahu deh kalau kalian kayak gimana. Bener gak? Nah, kita akan langsung bahas aja perbedaan Libra September dan juga Libra Oktober. Untuk Libra September, mereka itu cenderung galau, picky, orangnya sangat picky itu pemilih ya, dan juga fokus sama diri sendiri. Bagus, fokus ya sama diri sendiri ya, tapi jangan selfish banget nih Libra. Sedangkan yang Libra Oktober ini, mereka itu lebih bisa berdamai dengan diri sendiri alias lebih bisa menerima dan juga orangnya itu sangat-sangat toleran. Nah, lanjut kepada perbedaan yang kedua, perbedaannya Libra September dan Oktober. September ini insan yang sangat pinter, smart, dan juga mereka itu orang yang punya kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Akan tetapi mereka tuh orangnya mageran pisan, mageran banget gitu loh. Nah, sementara mereka yang lahir di bulan Oktober, Libra ini, mereka itu lebih fokus dalam urusan relationship mereka. Jadi tuh kayaknya Libra Oktober itu sangat memprioritaskan perasaannya dia ya, percintaannya dia. Tapi emang bener kok. Kebetulan yang aku sebutkan mantan tadi, dia kan orangnya Oktober ya. Dia juga cenderung memprioritaskan hubungannya, which is a good thing. Tapi lagi dan lagi ketika dia lebih fokus kepada hubungannya, dia jadi kayak nggak punya visi akan masa depannya dia mau ngapain kayak gitu. Itu agak salah juga sih. Jadi perlu dikoreksi dikit kali ya, Libra. Lanjut kepada perbedaan yang ketiga. Untuk perbedaannya yang ketiga ini, Libra September itu mereka jago dalam mengeluarkan kata-katanya dalam berkomunikasi. Jadi terkadang kalau misalnya kita ngedengar si Libra September ini untuk berdiplomasi, itu tuh bener-bener kayak kita tuh bisa ikut aja. Kita akan menyetujui apa yang dia sampaikan karena dia tuh jago banget ngomong gitu ya. Sementara nih, kalau misalnya Libra di bulan Oktober ya, mereka tuh orangnya lebih aesthetic, artistic, intuitif, dan juga such a lover. Jadi memang cinta-cintaanmu nih untuk Libra di bulan Oktober. Aku nggak tahu deh kenapa ya kalian tuh mungkin tujuan hidupnya adalah mendapatkan cinta sejati gitu. Makanya relationship-nya di-maintain mulu, dipikirin mulu, dipelihara mulu kayak gitu. Jadi memang perbedaannya antara Libra September, mereka masih fokus sama dirinya sendiri. Sementara kalau misalnya Libra Oktober, mereka itu cenderung people pleaser karena ya apa yang menurut orang lain benar ya udah dia akan ikut aja kayak gitu untuk membahagiakan orang tersebut. Libra gimana ya? Agak kontradiktif juga ya, ternyata diri kamu agak rumit juga nih. Tapi semoga kamu bisa belajar ya. Next time jangan sampai kamu terlalu banyak mikirin orang lain sementara perjalanan hidup kamu, goals kamu nggak kamu pikirin. Jadi jangan sampai kayak gitu ya Libra. Gimana Libra? Menurut kamu apakah benar? Jadi tulis di kolom komentar ya. Lanjut aja kita kepada zodiak yang berikutnya. Di zodiak yang berikutnya ada Taurus. Hai Taurus, apa kabar? Nah, Taurus ini ada dua ya, di bulan April dan juga bulan Mei. Dan aku bisa spill sama kalian, ini ada perbedaan yang sangat jauh antara Taurus di bulan April dan juga Taurus di bulan Mei. Penasaran kayak apa? Langsung saja kita bahas ya. Ini menarik banget nih. Untuk umumnya Taurus itu pembawaannya cerdas dan feelingnya itu kuat serta konsekuen. Tujuannya hanya satu, yaitu tidak bercabang-cabang. Dia kurang senang menabung namun sangat suka beramal dan tidak takut untuk mengorbankan hartanya demi membantu sesama. Wow, dia sangat royal ya. Taurus tuh emang royal. Ya oke.
Tapi sebelum kita masuk kepada kesimpulan, kita lanjut dulu aja ya. Kesetiaannya itu boleh diuji dan dipercaya untuk melakukan segala sesuatunya selalu tulus dan tidak ada pamrih. Bener gak, Taurus? Masih bisa tersenyum dan tertawa meskipun masalah setumpuk menimpa dirinya. Jadi kalau meskipun banyak masalah, dia orangnya bisa pakai topeng. Act like nothing's happened. Ya, kayak nggak terjadi apa-apa. Kalau yang ini aku valid banget, ini aku setuju banget ya. Kurangnya dia itu sangat cepat marah, dan kalau misalnya sudah memuncak maka akan sangat sulit untuk menerima nasihat dan malahan akan semakin bertambah kebenciannya. Iya, jadi memang si Taurus ini kalau misalnya dia tuh kan orangnya sebenarnya nggak begitu suka ribut ya. Dia orangnya cenderung yang easy going, akan tetapi kalau misalnya ada orang yang bikin dia marah sekali, dia masih bisa mendem aja, diam, oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi mereka orang yang nyimpen banget tuh di dalam sebenarnya. Kedua kali dia masih nggak masalahin, 3 kali, udah deh, dia bisa aja langsung memuncak. Tapi ini ya, ini ada perbedaan, makanya kita akan langsung saja bahas perbedaannya di Taurus April dan juga Taurus Mei. Perbedaan yang pertama, Taurus April, mereka itu orangnya berselera tinggi ya. Dan juga suka beauty, luxury, hal-hal yang mewah, expensive. Mereka tuh ya suka lah sama lifestyle yang seperti itu. Sementara untuk Taurus Mei, mereka itu adalah insan yang lebih workaholic. Mereka itu justru celebrate kebahagiaannya mereka pada saat pekerjaannya mereka itu tuntas, saat pekerjaannya mereka itu benar-benar kayak work the way it is. Jadi memang hasilnya bagus seperti itu. Mereka juga itu menganggap bahwa pekerjaan dan punya etos kerja yang baik itu adalah satu achievement buat mereka. Beda ya. Taurus April itu kesannya easy going, suka sama masih kayak ikut lifestyle dan segala macam. Sementara kalau misalnya yang Taurus Mei itu orangnya workaholic. Dan kalau yang ini aku bisa validin sih, karena aku ada contohnya. Lanjut kepada perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, Taurus April, mereka itu lebih santuy atau santai ya. Kalau kata anak zaman sekarang ya, mereka itu lebih easy going. Yang seperti aku bilang, mereka ngikut aja, mereka santuy, mereka santai, nggak terlalu mau pusing, nggak terlalu mau ribet ya. Sementara kalau misalnya Taurus Mei itu, mereka itu adalah orang yang cenderung kaku dan juga nggak suka basa-basi. Pokoknya kalau misalnya berhubungan dengan Taurus Mei itu ya udah, to the point aja, nggak usah pakai basa-basi, kode-kode gitu kan. Karena biasanya si Taurus ini tuh nggak nangkep kode itu. Taurus tuh susah untuk menangkap kode ya. Jadi jangan harap kalian kayak kalau kalian kodein si Taurus ini, dia bakal ngerti. Enggak, sia-sia. Jadi lebih baik kalian to the point aja. Ini terkhusus untuk Taurus Mei. Tapi sebenarnya Taurus kurang lebih kayak gitu. Cuman perbedaannya kalau misalnya yang Taurus April itu dia masih paham-paham lah kode-kodemu. Cuman kalau misalnya yang Mei itu benar-benar enggak. Inilah perbedaan yang cukup signifikan banget sebenarnya antara si Taurus April dan Taurus Mei. Karena kalau Taurus Mei itu benar-benar sekaku itu, dia nggak bisa basa-basi. Kayak bukan tipe kalau orang yang kayak males. Menurut mereka itu adalah ya udahlah, yang penting-penting aja gitu loh yang dibahas. Seperti itu orangnya kalau Taurus Mei. Lalu kalau untuk Taurus April, seperti yang aku bilang tadi ya, Taurus April itu mungkin ketika dia marah atau dia tipikal yang langsung ngomong kalau Taurus April. Sedangkan Taurus Mei ini nih yang agak susah nih. Mereka itu poker face banget. Yang aku bilang poker face itu bisa aja berbeda. Jadi apa yang kita merasa kalau dia baik-baik aja, tapi sebenarnya ternyata dia mendam, dia memendam. Dia tuh orangnya nggak langsung menyampaikan aja. Jadi ya kita nggak akan tahu, tiba-tiba di ghosting aja kita, nggak tahu. Pada saat dia balik lagi setelah beberapa hari pas ditanya masalahnya apa, dia pasti akan ngejelasin, soalnya sih ini kayak gini, kamu kayak gini, dan kita tuh akan ngerasa kayak kaget gitu. Hah? Kapan? Karena dia itu nggak pernah kalau misalnya ada masalah langsung dibahas, dia tipe kali mendem kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian punya pasangan Taurus Mei, usahakanlah. Taurus Mei itu memang
cuman bahas Taurus Mei. Taurus April, dia itu tipe kalau orang yang bisa kamu ajak diskusi. Mereka akan sangat senang kalau misalnya kamu kayak ajak untuk hal-hal yang kayak, oh ini sebenarnya kayak gini, ini porsi aku loh, ini porsi kamu. Sementara kalau misalnya Taurus Mei, kalian itu kalau bisa jangan sampai jangan sampai kayak ngomong sama dia itu dalam intonasi yang kenceng, karena mereka nggak bisa terima itu. Jadi kalian tuh harus pelan-pelan ngejelasinnya. Mereka itu lebih seneng memang membahas satu masalah saat semuanya sudah reda, kayak saat semuanya tuh nggak emosian. Padahal agak bingung juga ya kalau misalnya orang emosian itu kan bawaannya kayak ini kan gimana. Nah mereka nggak mau tuh pada saat kayak gitu. Mereka akan nunggu semuanya tenang, damai baru ngomong. Keburu udah kelar ya justru ya. Keburu udah nggak mood bahas masalahnya justru. Jadi ini perlu understanding juga nih buat Taurus di luar sana, buat sahabat-sahabat Eljon yang merasa adalah zodiak Taurus. Jangan sampai punya sifat yang ignoran kayak gitu. Kalian harus bisa lebih peka juga. Kan kalian adalah zodiak yang benar-benar setia, ya kan? Jadi buktikanlah dengan semua itu. Nah, itulah dia zodiak Taurus. Gimana, kalian merasa valid gak? Tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget nih, karena ini seru nih. Nah, jadi sobat Eljon, terima kasih banyak nih ya. Kalian sudah ngikut, kita udah kupas bareng-bareng 3 zodiak tadi. Udah bener-bener semuanya sudah mulai merasa panas. Aku juga ngejelasin di sini udah merasa panas karena udah bener-bener kayak udah mulai detail banget. Jadi nggak semuanya zodiak itu, misalnya zodiak Aries, zodiak Taurus, zodiak Pisces, zodiak Cancer itu punya satu karakter yang sama. Enggak, mereka tuh juga beda-beda. Tergantung dari bulan lahirnya mereka. Jadi aku juga kepengen tahu nih kira-kira zodiak apa sih yang selanjutnya harus aku bahas. Jangan lupa ya, pokoknya tulis aja di kolom komentar. Aku nunggu banget review-review dari kalian semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan info zodiak hanya di channel YouTube Eljon TV dan juga Eljon Media. Jadi jangan sampai kalian skip ya, pokoknya tekan aja tanda loncengnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everyone. Terima kasih banyak sudah menonton episode pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.